Berarti gue nggak ngeliat kamera nih? Nggak ada kamera yang ke gue? Nggak ada. Nggak ada? Emang lo pengen banget? Halo Infobankers, balik lagi nih Halo Infobankers, balik lagi Halo Infobankers, balik lagi di program Bopat. Nah, kali ini salah program Bopat podcast kan. Oh iya. Hai Infobankers, balik lagi di podcast Bopat. Bicara tanpa otak, yang ngomong pada sopak, omongannya selalu koplak, yang penting kita selera. Kali ini ada yang beda nih. Jadi gue nggak sama teman-teman gue yang biasanya rame, yang biasanya ya memang koplak. Tapi tenang aja, gue udah ditemenin sama teman-teman milenial yang siap ngasih informasi tentang kegiatannya mereka sebenarnya. Yang pertama kegiatan work from home-nya, terus gue juga mau tahu sebenarnya menurut mereka gimana sih pandangan mereka tuh tentang COVID-19 ini, dan udah tepat belum sih penanganan dari pemerintah kita, karena selama ini masih simpang siur nih. Ada yang bilang lockdown aja, ada yang bilang oh ini udah tepat gitu. Oke, gue mau perkenalin satu persatu temen gue dari sebelah kiri gue. Silakan. Hai. Nama gue Rizka. Kalian bisa lihat gue di Infobank TV. Like, comment, and subscribe. Nama gue Rabita. Nama gue Talita. Sebenarnya mereka ini udah nggak asing sih di lingkungan kita tuh, udah nggak asing gitu kan. Dan mungkin teman-teman juga udah sering lihat, terutama Rizka ya. Rizka tuh udah sering banget muncul di Infobank TV. Nah, gue pengen tanya sebenarnya menurut kalian COVID-19 dan dampaknya di Indonesia ini gimana sih? Siapa dulu? Rizka dulu boleh. Yang memang udah famous. Secara umum sebenarnya mungkin bagi kehidupan gue di rumah lah selama apalagi sekarang WFH. Kebetulan karena gue tinggalnya di apartemen, semenjak Covid tuh turun lift takut. Gue turun lift aja tuh harus pakai masker yang tadinya tuh nggak butuh. Tapi karena gue ngeri, jadinya harus pakai sarung tangan plastik yang suka bikin kue buat mencet lift. Dan setiap habis gue belanja pakai plastik Alfamart. Nggak boleh sebut ya? Boleh, nggak apa-apa. Oh, nanti disensor. Itu pas gue nyampe ke rumah gitu ya, kayak gue heboh sendiri, nyemprotin pakai hand sanitizer gitu, disinfektan. Jadi heboh sendiri, agak lebih effort. Apalagi kalau gue abis jemput nyokap gue, kebetulan nyokap gue masih kerja kadang-kadang, walaupun deket. Kita tuh pas masuk rumah kayak jadi balapan cuci tangan duluan gitu ke wastafel. Jadi itu kayak apa ya, kebiasaan yang berubah dan berbeda gitu. Banyak perubahannya ya. Mungkin gue bisa berjemur di pagi hari walaupun cuma lewat jendela. Matahari ada di atas jendela dan gue senam pagi-pagi yang nggak pernah gue lakuin. Tapi banyak juga sih hal-hal yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Menurut lu hal-hal yang memang sudah diberitahu pemerintah tadi, yang memang sudah dikasih tahu gitu, kayak berjemur, terus lu jangan lupa cuci tangan, terus sebelumnya kan pernah pakai hand sanitizer gitu kan. Nah, itu efektif nggak sih kalau menurut lu? Kalau menurut gue, karena kan yang gue baca katanya banyak virus itu menular dari tangan. Jadi yang paling harus kita jaga itu kebersihan tangan, karena kita memegang wajah apa segala macem. Ya mudah-mudahan sih efektif. Mudah-mudahan dulu. Karena gue megang muka sendiri aja tuh jadi parno. Kayak namanya cewek-cewek ya kan. Kita mau pakai lip balm, itu kan kita pakai jari. Itu takut, wah tangan gue ada virus nggak ya? Iya, cuci tangan dulu. Pakai skincare, cuci tangan dulu. Jadi apa ya? Sama diri sendiri tuh kayak, wah gue bawa virus nggak ya gitu. Ya mudah-mudahan sih efektif. Gue kebanyakan cuci tangan. Tadi lu sendiri bilang kan sekarang lu lebih sering pakai sarung tangan plastik, terus juga jas hujan plastik. Bukan yang itu ya, bukan yang medis, nanti gue diomel netizen. Bukan
Bukan APD ya guys. Iya, bukan APD. Nah berarti kan sekarang ada efek sampingnya selain itu ya. Nah, berarti kan sampah plastik akan semakin banyak. Ya memang pasti menimbulkan resiko lain. Oke dah itu nanti dulu. Nah kalau lu gimana Bit? Dampaknya apa Bit? Kalau misalnya lu kan tinggal di Bekasi apa di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Kalau di Bekasi gimana? Kenapa sih ngomong Bekasi? Kalau di Bekasi gimana? Kalau Bekasi sendiri gimana? Lu Ya tinggal- dampaknya pokoknya tuh ada mobil Satpol PP wing depan komplek. Ibu-ibu masak aja di rumah jangan keluar gitu. Lu jawab, nggak ada bahan. Sama itu jalanan tuh tutup di mana-mana. Tutupnya tuh bukan yang tutup cuman portal ya, tapi bener-bener pagar gede lockdown gitu. Oh, itu ada di Bekasi? Di daerah lu? Iya, gue jadi tuh di rumah gue aksesnya tuh ada dua keluar komplek. Yang pertama komplek Permai namanya, kalau ke kanan, kalau kiri tuh AL. Nah, dua-duanya kayak gitu di lockdown pakai pintu besi. Besok gue fotoin deh kalau nggak percaya. Berarti lu kalau pengen ke kampung sebelah pakai visa dong? Ntar muncul ya fotonya. gue sampai bingung pulang lagi ke rumah. Aku lewat mana mah? Oh iya mama lupa kasih tahu kamu. Akhirnya gue dikasih lewat jalan-jalan kecil, lewat jalan-jalan kampung belakang. Berarti mobil yang di komplek itu juga nggak bisa keluar ya? Nggak bisa. Kalau berarti lu semakin rajin cuci tangan gitu. Iyalah, gue semakin rajin bantuin mak gue cuci piring. Kata mak gue, daripada cuci tangan doang, cuci piring kali ya. Gue cuci. Bener. Tapi itu kan pakai sabun. Iya, sunlight lagi, ya kan? Bagus tuh, bagus. Terus kalau misalnya itu ponakan gue suruh datang, gue mandiin dari kerjaan. Tapi cuci piring nggak ponakan lu? Enggak. Kayak ikut bantu juga Gitu. tuh. Oke. Kalau lu gimana Talita? Nah kalau gue kan tinggal di Tebet nih, di Manggarai. Itu sih kalau malam tuh ada Satpol PP atau dari RW gitu, menghimbau kayak, ayo yang nggak berkepentingan masuk, nggak usah nongkrong. Misalkan ada bapak nongkrong, kalau nggak anak muda nongkrong, digituin. Udah gitu lebih sering cuci tangan, mau apa cuci tangan, habis dari situ cuci tangan, latah buat cuci tangannya deh, cuci tangan terus Di sampai gang juga ada ya? iya sampai kan tinggal sama nenek nih, sampai lama-lama air habis dah tuh buat cuci tangan dulu, lebay. Lu di rumah pasti kan tetap ngikutin perkembangan COVID-19 ini kan. Apalagi kalau pas juru bicara dari yang ditunggu pasti sekarang tuh juru bicara dari yang ditunggu semua orang tuh pasti kalau nonton berita sekarang juru bicara dari BNPB, ya kan. Nah, sekarang ini kan udah hampir ya memang udah 1.500 ya yang memang sudah positif. Iya, udah. Ya, Udah 1.500. sudah 1.500 positif corona dan hampir 10%-nya itu meninggal. Ya, meninggal dunia. Nah, menurut lu itu penanganan pemerintah ini udah tepat belum sih untuk virus corona? Dan lu di posisi mana nih? Kan ada yang satu sisi minta udah buruan deh di lockdown gitu kan. Di sisi lain ya udah penanganan pemerintah udah tepat nih kayak begini nih, kayak gitu. Kalau lu tuh di bagian yang mana lu posisinya? Kalau menurut gue mungkin seremnya tuh ngelihat yang meninggal tuh makin banyak, tapi yang sembuh kayak masih dikit banget gitu dari jumlahnya. Dan yang positif malah makin meningkatnya parah. Parah. Tapi kemarin tuh gue baca di Instagram ada orang yang share dia tuh anaknya, jadi bapaknya positif COVID dan itu gue nggak ngerti ya orang yang dirawat karena corona tuh apakah dia di ruangan itu nggak ada, kan kita kalau dirawat ada itu ya tombol yang buat manggil suster itu kan kalau butuh apa-apa. Nah dia itu sampai aus banget, dehidrasi, sesak nafas, dan dia lemes banget karena dia dehidrasi itu, dia lemes, dia pengen diinfus sampai dia ngechat di grup keluarganya. Bayangin itu lagi di rumah sakit, nggak bisa dijenguk, nggak bisa ditengok sama sekali, dia nge-WA grup keluarganya
minta kirimin minum. Sedangkan dia lagi dirawat karena corona di rumah sakit. Pikiran kita, masa iya sih dia nggak dikasih minum, ya kan? Dan dia sampai nge-WhatsApp grup keluarganya kayak gitu. Nah, terus si keluarganya ngirim supir lah, ngirimin minuman, air mineral, bukan minuman yang lain. Nah, kalau nggak salah minuman itu dititipin deh ke pihak rumah sakit. Tapi katanya tuh nyampainya juga tuh lama, nyampe ke kamar dia tuh 5 jam setelahnya apa kalau nggak salah. Nah, dari semenjak gue baca itu, gue kayak mikir mungkin karena penanganannya kayak gini, makanya banyak orang yang meninggal gitu. Maksudnya angka kematian tuh semakin tinggi. Mungkin juga pihak rumah sakit repot nanganin orang yang baru masuk, nanganin orang yang mau tes atau gimana, atau nggak tahu lah apakah nggak ada yang standby. Nah, menurut gue penanganan pemerintah yang kurang menurut gue. Kalau gue sampai baca kayak gitu, apalagi dari pihak keluarga korban, mungkin yang kurang adalah tenaga medis. Atau ya gue nggak tahu sih karena di lapangan seperti apa. Mungkin kalau kita ngedengar kasus kayak gitu, kekurangan tenaga lah ya untuk standby di depan kamar-kamar itu, untuk dia entah dia minta obat, entah dia minta diinfus, entah dia sesak napas, gimana dia nggak bisa ngadu sama siapa-siapa kecuali dia ngechat keluarganya. Menurut gue mungkin kurangnya Di tenaga medis. ya, karena mungkin tenaga medisnya juga over ya nanganin pasien. Karena kan yang masuk rumah sakit nggak cuman yang positif corona aja kan, pasti ada yang penyakit lain gitu kan. Jadi nggak, di rumah sakit juga nggak nanganin buat si coronanya ini, tapi semuanya juga pasti penyakit lain juga ada. Jadi kayak kelimpungan sendiri gitu. Aduh, bahasa gue apa sih kelimpungan? Atau mungkin relawan itu volunteer. oh iya, Iya, volunteer Iya, itu relawannya kan. Jadi bisa kali ya. ya sebenarnya kalau relawan sih udah ada ya 1.000 relawan, cuma kan yang makin pertumbuhan positifnya ini kan semakin banyak. Semakin meningkat. Semakin meningkat. Jadi Seharusnya yang dijaga itu yang mereka. ya, kalau misalnya tenaga medisnya hanya 100 orang tapi yang positifnya sampai 1.000 juga kan kewalahan juga. Iya. Gitu sih. Nah, sekarang kalau misalnya pembelian pemerintah itu tentang rapid test sendiri gitu kan. Alat tes cepatnya pemerintah itu menurut lu udah tepat atau belum? Karena kan itu juga masih menjadi isu ya kan, isu yang pro kontranya juga masih banyak gitu loh. Karena gini, 42% orang Indonesia itu menganggap bahwa penanganan pemerintah kurang cepat, gitu kan? Iya. Dan hanya 5% yang udah bilang udah tepat, gitu loh, ya kan? Masih dikit gitu yang bilang. Betul. Nah, ada sesuatu khawatiran nggak sih dengan ngelihat angka-angka seperti ini gitu loh, bahwa gini loh, kenapa sih, ada pertanyaan nih sebagai warga, kenapa sih pemerintah nggak ngikutin cara-cara negara lain yang memang udah berhasil gitu loh, misalnya kayak Korea Selatan, terus juga kayak misalnya Israel misalnya kan kayak begitu kan, ya memang sudah pada berhasil, Qatar gitu. Iya. Nah, lu ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu loh, karena kan gini, career terbaik itu adalah usia muda ya, usia lu kayak begini lah career terbaik gitu kan, gitu loh, bukan yang malah yang banyak korban meninggalnya adalah usia di atas 50 ke atas gitu loh. Jangan sampai kita sebagai carrier malah orang tua kita yang kena kan gitu kan. Nah, menurut lu punya kekhawatiran nggak sama pemerintah nih gitu loh? Ini udah tepat atau belum sih pembelian rapid test lu, udah tepat atau belum sih gitu loh? Lu kenapa sih nggak mau contoh dengan negara-negara yang udah berhasil gitu? Nah, kalau gue sendiri nih ya, sempet dengar juga kalau Korsel itu kan katanya nggak iniin lockdown kan, nggak karantina gitu-gitu, menerapkan karantina itu juga nggak terlalu booming lah gitu di sana. Tapi yang positifnya itu justru nggak terlalu banyak, mungkin ada tapi kayak nggak terlalu banyak gitu. Nah, khawatir sih sebenarnya, kayak kok lama banget, kok apa sih ini, kok makin lari makin ningkatnya juga langsung drastis gitu. Signifikan. Kenapa nggak kayak yang tadi Korsel,
yang nggak nerapin lockdown aja bisa sampai kayak gitu. Sebenarnya juga warganya juga harus ini sih, harus taat juga Iya, sama anjuran bener. pemerintah. Kayak misalkan pemerintah nih kan ini karantina di rumah aja gitu loh, tapi masih ada yang mungkin masih ada beberapa yang nongkrong atau maksain adanya nikahan tapi dipestain rame-rame. Bubarin. Abis ada juga yang nggak dibubarin. Kemarin itu ada juga yang nggak dibubarin, ada beberapa yang nggak dibubarin. Nurut aja dulu gitu loh. Kalau lo mau turun angka positifnya itu yang sembuhnya naik, lo mendingan nurut aja dulu kayak di rumah Kalau lu di dulu posisi gitu. orang yang mau nikah itu lu pending nggak? Pending sih nggak apa-apa, pending nggak kalau acara gede-gedeannya sih pending, tapi kalau masalah sah-sahnya sih kayaknya terlanjur. Pakai masker, udah Pakai pakai masker, tapi sambul. nggak, kalau nggak keluarga aja Lu gitu. jujur lu Iya. jawab ya, lu jawab jujur. Acara sah-sahan lu nggak pending, tapi lu nggak ada acara resepsi. Hah? Itu nggak apa-apa kalau gue. Serius? Gue udah dapet temen gue yang kayak gitu. Jadi gue harusnya itu temen gue kemarin nikah tanggal 28 Maret. Gue udah dapet undangannya. Terus gue udah niat nggak akan datang gitu. Terus tiba-tiba dia nyebarin edaran kalau dia nggak jadi di di Resepsi. besar-besar. Iya, acaranya nggak jadi di resepsi. Tapi dia tetap akad. Nikah akad. Gue ngeliat gitu. di Instagramnya dia tetap ngelakuin akadnya dia Tapi di nggak masjid. resepsi. Enggak. Nggak digede-gedein. Enggak. Kan Kayak justru kalau lu di dari posisinya dia gimana? kalau gue di posisi dia nggak apa-apa. Aja ngirit, aja ngirit, tahu harusnya. Karena seluruh dunia akan Itu satu- memaklumkan. itu sekali Sumpah. seumur hidup. Tanpa kejulitan. Enggak. Iya. Kan yang penting udah sah. Serius lah, serius. Menurut lu gimana? Pembelian yang tadi gue bilang tadi, rapid test itu udah tepat atau belum sih gitu? Lu tunggu gue tanya dulu deh. Tepatnya jumlahnya apa tahu nggak, gimana? Rapid test itu seperti apa ininya? Prosesnya rapid test itu seperti apa sih, tahu nggak? Kalau setahu gue nih ya Mas ya, apa namanya? Dari darah kan itu ya. Dari darah dan ditesnya dari darah dan itu katanya belum akurat. Bisa aja kita dites hari ini negatif tapi seminggu kemudian atau 14 hari kemudian Positif. positif gitu kan Karena- belum akurat gitu. Karena penyakit itu kan datangnya ke tenggorokan. Ya si corona itu kan Ha. menyerang tenggorokan. Virusnya itu kan. Makanan juga dari tenggorokan. Iya sih. Menurut lu udah tepat belum kalau kayak gitu? Kurang efektif sih. Katanya kan yang paling Kurang. tepat itu kan swab ya. Ya, swab. Kurang. Nah, mendingan kayak beli alat Nah, tesnya itu kalau swab sih. mau ditelusuri lagi kan sebenarnya kan Korea Selatan itu kan menggunakan swab. Mm-mm. Nah, gitu kan. Makanya dia penanganannya lebih cepat. Kalau misalnya lu pakai rapid test, kalau ya urutannya adalah kalau misalnya demam baru kelihatan negatif atau positifnya gitu kan. Ya lu mah kalau demam mah mendingan ke dokter aja nggak sih? Iya. Jangan minum paracetamol Makanya gitu itu kan. kurang efektif menurut gue karena sia-sia gitu. Lu dites nanti setelah beberapa hari kemudian lu baru menimbulkan gejala dan pas lu tes nggak taunya beneran positif, ya kan berarti sia-sia dong yang negatif kemarin. Ya berarti kan gini, berarti Jadi 2 kali gitu nggak sih yes, tesnya? kalau gitu? misalnya berarti kan kalian menganggap bahwa ya keputusan pemerintah juga penanganannya belum terlalu tepat nih gitu kan, atau ya Lambat. kalian masuk di 42,8% itulah ya kan yang menganggap mengatakan. penanganan kurang tepat dan kurang efektif ya kan kalau misalnya penanganan pemerintah seperti ini gitu loh. Jadi wajar kalau kekhawatiran itu ini kapan sih mau selesainya belum ada kepastian. Ya kan? Karena grafiknya pun nggak ada indikasi turun. Iya. Malah Naik. justru Malah terus naik kan gitu kan. Kalau gini, kalau misalnya kan kalian kan semua kerja nih, ya kan. Kalau ini terjadi taruhlah bisa sampai 3 bulan, 4 bulan ke depan gitu dan itu belum ada penyelesaian. Kita kan belum tahu nih. Iya sih. Iya kan? Kita belum tahu nih mau sampai kapan gitu. Belum ada jelas nih. Sebulan ke depan juga kita masih belum tahu nih. Malah ada isu bahwa mudik dilarang. Berarti Iya. kemungkinan
setelah Sampai lebaran pun Lebaran. ini masih belum selesai gitu kan. Kalian ada nggak rasa khawatir? Aduh, gue kira-kira bagaimana ya gitu kan? Kalian pekerja nih, ya kan, karyawan gitu loh, ya kan? Yang tiap bulannya terima gaji. Iya. Dan sedangkan perusahaan juga butuh income. Nah, bisa dibilang nih perusahaan nggak ada income. Sekarang kan nggak, income-nya kurang lah gitu. Iya. Dan untuk bayar gaji perusahaan itu, ya kan agak sulit nih. Kalian ada kekhawatiran nggak gue bakalan masih aja ya gitu? Sangat khawatir sekali. sangat kayaknya. sangat Di perusahaan itu dikurangin kan jumlah karyawannya, terus kayak aduh gue takut salah satunya, tapi ntar mau lebaran gimana dong gitu sih. Itu sih pasti sih Mas, maksudnya ya kayak dialamin semua orang sih Iya. kekhawatiran itu. kekhawatiran pasti ada karena apa ya, kalau misalnya kita cuman mengandalkan perusahaan, maksudnya ya perusahaan mau ngandelin siapa gitu. Terus lu punya plan nggak? Ada plan nggak selain kalau misalnya anggaplah dampak terburuknya adalah ya udah gue termasuk salah satu yang harus dikeluarkan dari perusahaan itu. Lu ada plan nggak? Aduh, belum ada tuh ya. mohon Udah maaf. dibayangin corona, dibayangin Kayak bercabang gitu langsung pikirannya. Mohon maaf deh tuh ya. Belum ada sih plannya sih, belum ada. dari gue. Plan lu ada pengangguran? Enggak yang uang kami. Nggak pengen dulu, pengangguran dong. Enggak dong Mas. Nah sekarang gini, lu tahu nggak sih sebenarnya kalau misalnya pemerintah itu sudah menyiapkan, bisa dibilang gini, bantuan langsung tunai kalau itu ada namanya bantuan langsung tunai. Jadi sebenarnya pemerintah udah menyiapkan itu, lu tahu nggak informasi itu? Tahu yang Tahu sih, 400 sekian triliun. Iya itu kan stimulusnya untuk Itu gabungan ya? bencana ini kan gitu kan. Jadi itu akan disebar itu kemana-mana gitu. Ada yang ke listrik, kemarin kan udah tuh kan ke listrik udah. Sedih itu. Cicilan juga Listrik katanya gue udah nggak ya. masuk ke situ. Cicilan Belum Mobil nyoba. atau kendaraan doang apa gimana sih? kendaraan sebenarnya juga ada juga apa namanya KPR juga ada, tapi itu kan dikembalikan ke manajemen perusahaan pembiayaan masing-masing gitu kan. Nah, lu tahu nggak kalau misalnya di dalam satu 400 triliun itu, ya kan, itu ada bantuan langsung tunai, itu semacam bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang memang ya itu diperuntukkan untuk yang pekerja harian gitu, yang memang dampaknya terasa banget nih, karena dia dapat pemasukannya harian, ya berarti dia harian ini nggak dapat apa-apa gitu kan. Kalian tahu nggak? Gitu. Nah itu sih yang kasihan sih sebenarnya. Enggak, kalau yang bantuan harian itu maksudnya kan penduduk Indonesia banyak banget ya. Kayak yang dan rumahnya yang ngontrak kayak di gang-gang itu kan banyak banget. Apakah sampai kepada mereka yang ngontrak di gang-gang itu? Kayak misalkan cuma contoh deh, di dekat rumah gue tuh kayak ada tempat disebut pasar malam bukan, tapi memang itu setiap malam tuh banyak tukang jualan gitu. Tapi itu bukan kayak pasar. BKT gitu ya, BKT. Apa tuh BKT? Nggak tahu. Iya, jadi itu cuma jalanan kalau siang tuh tenang gitu. Tapi kalau malam rame pedagang. Dan apa kabar mereka gitu? Karena itu kan nggak bisa jualan. Dan kalau misalkan mereka ngontrak atau ngekos, apakah ibu kosnya bisa penundaan cicilan relaksasi kredit seperti industri keuangan ini? Nah, sebenarnya sih Apakah sampai gitu kepada mereka? ya, Itu sih sebenarnya ini program pemerintah, ini program yang udah lama ya. Sebelum ada case ini pun sebenarnya sudah ada program itu gitu loh, ya kan. Program apa namanya, program PKH namanya, program keluarga harapan, ya kan. Jadi memang pemerintah sudah menyiapkan itu sudah lama, dan mungkin orang-orang yang udah tahu ada program ini, ada program PKH ini gitu, dan mungkin akan lebih banyak lagi setelah ada kejadian ini gitu loh. Karena datanya pemerintah sudah ada dan bukan untuk pekerja bulan hanya untuk pekerja yang harian. informal, jadi kalian nggak akan dapat. Oke, baiklah. Oke, jadi jangan tapi cicilan berkurang dapat ya? Jadi cicilan berkurang itu untuk itu yang harus terdampak ya. mengajukan, gitu kan. Oh Jadi- gitu ya. Jadi iya.
untuk yang terdampak. Nah, lu terdampak atau enggak kan gitu pertimbangannya. Lu masih Terdampak gajian WFH. nggak? Lu masih gajian nggak? Kalau lu masih gajian nggak bisa. Kecuali kalau misalnya lu punya usaha gitu kan, dan itulah satu-satunya pemasukan lu gitu kan. Nah, sekarang kan terdampak nih yang orang-orang punya usaha itu kan, pelaku usaha itu kan, terutama usaha kecil itu kan terdampak banget. Iya. Gitu loh, iya kan. Apalagi yang jualan baju. Gitu. Mungkin kalau yang makanan dia masih bisa online, jualan online. Enggak juga. Mungkin. Nah, kalau baju kan nggak mungkin, maksudnya kecil dong. Iya. Ya kan? Iya, Karena orang kan maunya datang langsung kalau baju banyakan ya. Apalagi perempuan lebih prefer dia cobain langsung langsung gitu lah. Apalagi Daripada Tanah Abang udah tutup. Habis udah gitu. Jadi nggak Tapi perlu lebaran. tapi Mas, kalau yang itu yang tadi isu itu apa bener sampai ke mereka atau enggak uang itu? Gini, harusnya sampai. Hmm. Ya kan, harusnya sampai karena memang program itu yang tadi gue bilang, program itu adalah program yang udah lama sebenarnya pemerintah punya gitu kan. PKH itu program keluarga harapan. Gitu. Program keluarga harapan itu pemerintah itu udah lama, dan RT itu udah tahu ada program itu. Mungkin sosialisasinya beberapa ada yang kurang, jadi tidak sampai gitu. Nah, dengan ini, dengan Semakin banyak ya? Nah, dengan adanya COVID ini gitu kan, ya mungkin program itu lebih tersampaikan lagi kayak gitu dari pemerintah langsung kan. Jumlahnya berapa sih itu per kepala keluarga? Per apa itu dapatnya? Iya, per kepala Per kepala. keluarga. Itu maksudnya nominalnya berapa sih per keluarga? Ya, nggak tahu, itu masing-masing. Masih, Oh, beda-beda. itu masih Itu beda-beda. beda-beda, itu beda-beda. Termasuk gak anaknya berapa gitu. Kan gue sampaikan. Tolong yang mencatat disampaikan. Masalahnya kasihan kalau Kasian misalkan banget dia kalau anaknya banyak. pedagang harian terus anaknya tuh bayi. Apalagi nih susu. pedagang Pampers. kantin di kantoran. Sedangkan orang-orang WFH dia nggak buka kantin di kampus, Kampus sekolahan yang punya kantin kayak gitu-gitu tuh kesian Tolong banget. sampaikan kepada pemerintah. Pertanyaan saya ini disampaikan. Oh, jadi diserang. Ada diserang kan? Bukan gue yang menciptakan COVID itu. Nah, dari COVID ini kegiatan kalian di rumah, kan kalian work from home nih sekarang, ya kan? 2 minggu, berarti udah 2 minggu ya kalian kan work from home? 3 minggu ya? Jalan 3. Jalan 3 minggu kalian work from home. Itu menurut kalian gimana sih? Maksudnya kan ngebosenin gak sih? Jujur mati gaya. Seni banget semua. Apalagi gue Mas. anak tunggal ya Mas ya. Anak tunggal Sama. nggak ada sama berarti sama Jadi adik kan? Gabung keluarga, Jauh gitu, gabung. gitu. Apalagi anak tunggal nggak tahu mau ngapain, udah gitu kurang efektif aja sih kalau misalkan work from home tuh sebenarnya. Kayak kadang bisa aja kayak miskom atau apalah nanti gitu. Terus kalau udah kerjaan udah beres nih kayak aduh gue mau ngapain, lagi ya. Terus kayak bosan gitu. Itu bagi yang anak tunggal gitu loh, kayak Udah cuma nggak anak ada tunggal. hiburannya sama sekali gitu loh. Sama apalagi saya yang pulang kerja selalu main, pulang kerja. Nah itu kan usia kita pada nongkrong main terus jadi nggak bisa. Iya. Tapi Itu gue sih, aja ketemu kaum teman. rebahan, gue mager main gitu, suka rebahan. Sampai bosen gue rebahan. Rebahan Gimana ya? gue yang bukan kaum rebahan? Berarti ini karma ya buat kalian. Aduh. Jadi Iya dong, karma dong. Coba waktu bulan-bulan sebelum corona ini, Apa? Kenapa? capek banget gue kerja mulu. Oh iya. Padahal ceweknya gara-gara main. Enggak. Dulu. Dirumahin gitu kan, terus lu merasa bosan Iya. gitu kan. Iya. Nih, Tapi dulu. kan setiap hari juga di rumahnya. Ada mainnya harus. Senin sampai Minggu itu seminggu. Dulu tuh ya, kalau dulu tuh mikirnya gini, ya Allah, pengen deh istirahat di rumah gitu. Iya. Ya iya itu kan. Sekarang banyak istirahatnya. 3 hari aja deh di rumah Jadi gitu. karma buat Ya Allah. Tuhan mengabulkan. Tapi nggak gini juga. Ya Allah. Tapi nggak gini juga, Mas. Enggak. Sumpah deh, nggak bisa ngapa-ngapain. Main sih salah satunya, apalagi kita yang sering nongkrong ini sih. Alhamdulillah. Kegiatan apa yang jadi lu menciptakan apa gitu? Di rumah lu menciptakan apa yang selama ini nggak pernah lu nggak pernah lu kira-kira bakalan ini kalau nggak ada work from home gue nggak bakalan jadi nih kayak begini. Gue baru kemarin sih nggak
ngapa-ngapain, nggak kemana-mana, gue bikin konten make up. Padahal nggak mau kemana-mana. Udah make up itu 5 menit kemudian udah hapus lagi. Biasa tuh nggak pernah kayak gitu kayak males. Kalau gue sikat kamar mandi enggak pernah. Biasanya diketin enggak nih. Gue Mbak lu juga work from home nggak? Enggak kerja, jadi kan orang-orang di rumah kerja sendiri. iya banyak Berarti mbak lu work from home. Iya. Iya, bersihinnya dari iya, di videoin bersihin rumahnya. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan sih sebenarnya. Apa tuh? Pernyataan. Jadi sebenarnya masukan kalian buat pemerintah. Kira-kira gimana sih kalian kan sebagai warga ya gitu kan? Khawatir nggak sih gitu, terus kalau bisa seperti ini gitu loh pemerintah gitu kan? Coba masukannya seperti apa? Karena memang kayak keputusan raja tuh ada di pemerintah gitu ya, mungkin kalau pemerintah yang nyuruh semua nurut mungkin, walaupun masih ada yang melencang-melencong. Mungkin kalau gue sih masukan untuk pegawai-pegawai rumah sakit gitu, maksudnya menurut gue sih, gue ngelihatnya mungkin ada beberapa orang kayak beberapa artis yang covid dia bisa tenang gitu, kayak malah dia nyalurin positive vibes gitu ke followersnya. Tapi ada kan beberapa orang pasti dia kena corona kayaknya tuh beban banget gitu ya, dirinya tuh beban banget. Dan itu kan apalagi Diasingkan. semakin dia stres semakin imunitas dia turun kan. Mungkin beberapa perawat atau siapapun itulah, atau mungkin yang relawan-relawan itu bisa menjaga juga mereka di dalam, bukan di dalam sih, maksudnya di luar ruangan itu mungkin. Tapi itu kebetulan. Kan lu kenapa lu kagak daftar relawan coba? Gak mau. Karena kan ada WFH jadi gue harus kerja. Nggak, maksud gue berilah apa ya, dia tuh seperti pasien, karena kan gue juga pernah dirawat kan, kayak udah berapa banyak minumnya hari ini, udah berapa kali buang air kecil segala macem. Itu pertanyaan simpel tapi itulah suatu bentuk perhatian gitu. Dan Jangan memandang. iya, jangan apakah ini dia si A, ini dia si B, ini dia terkenal nih, gue harus tangani dengan baik karena nanti tersebar kemana-mana kalau jelek. Maksud gue ya sama ratakanlah masyarakat di bumi ini. Terus setidaknya karena kan pasien corona nggak bisa ditungguin keluarga atau dijenguk kan, itu kan pasti ada kontak keluarganya kan, kabarin. Karena yang kemarin ceritanya itu dia nggak pernah dapat kabar apapun kecuali dari bapaknya sendiri. Nah itu kalau bapaknya lagi sekarat gimana ya kan? Ya mungkin masukannya kabarin aja lah keluarganya gitu, kayak hari ini kondisinya lebih segar gitu atau gimana. Jadi keluarga yang di rumahnya juga tuh tenang gitu. Oh udah membaik, jangan udahnya yang itu beban, yang dirawat beban, yang di keluarganya kan pasti kan dia beban juga kan. Apakah keluarganya ada perkembangan atau enggak? Kata lu. Kata gue apa ya, masukannya ya mendingan kalau memang mau di lockdown ya udah semuanya gitu. Lu tahu gak sih kalau lockdown itu akan berdampak krisis? Lu gak pernah ngerasain krisis Ah, 98 sih? ini kan masukan dari gue ya. Lo pemerintah ya? Iya ya. Kan disampaikan ntar mas. Maksudnya ya udah kalau mau lockdown ya udah gitu. Maksudnya sekalian semuanya Sama aja ratain. sama ratain. Terus ya memang pasti ada dampaknya. Tapi menurut gue jadi kayak setengah-setengah gitu loh. Sekarang malah justru kayak gini jadi makin banyak juga yang positif. Jadi ya udah itu aja deh. Kayak itu intinya, pokoknya ya udah kalau mau lockdown ya udah lockdown aja. Berarti itu intinya dari Iya. Gitu loh pokoknya ya. Ya karena menurut gue ya udah sekarang ya kalau di lockdown kan berarti semua orang nggak bisa kemana-mana kan, di rumah aja. Ya udah nikmatilah waktu kalian bersama keluarga. Berat ya bang. Kan gue pengen buru-buru keluar pas. Lu 3 minggu di rumah aja enggak lu? Pas gue dikabarin besok masuk, gue seneng bahagia. Lagi berapa? Itu tingkat
kemacetan Jakarta kayak semua parkiran deh, udah bukan jalan. Udah enak Semua banget. keluar. Kalau lu gimana? Kalau gue lebih ke masyarakatnya sendiri sih. Kalau misalkan pemerintah udah bilang karantina di rumah aja, ya udah nurut aja gitu loh. Nggak usah, mungkin kalau yang harus ke kantor atau gimana ya berkepentingan ya udah keluar gitu. Tetap jaga social tetap jaga, distancing, physical tapi distancing. jangan kayak udah di rumah aja tetap aja masih kayak keluar kelayapan apalah segala macam. Tapi gini, lu lihat gak sih? Lu pernah lihat satu gambar gak sih? Ada benernya juga Apa gitu. tuh? Yang kalau misalnya lockdown, ada yang bisa selfie, ada yang nggak bisa makan. Gitu. Ya, lu pernah lihat satu gambar itu nggak sih gitu? Gitu. Jadi dalam artian kalau misalnya di lockdown, ini dilema pemerintah sih kalau misalnya kalau menurut gue ya. Jadi kalau misalnya kita lockdown, iya kalau yang misalnya yang mampu itu dia masih bisa selfie gitu loh, sampai 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, oke dia masih. Tapi kalau yang pendapatannya harian, ya sehariannya itulah dia buat makan gitu kan. Itu yang nggak ada. Tapi itu sama nggak sih? Lu denger nggak sih kemarin yang baru bicara itu? Apa Dia tuh? bicara Oh. BNPB gitu kan? Dengar Ya. sekelibet. Ya Allah, bahasa gue dari tadi apa? Sekelibet apa segala Iya yang macam. tadi yang kemarin sempat rame itu Yang kan si kaya dan si miskin itu. Udah disebutin lagi sama Kita Marika. siapa sih ini? Si tengah-tengah kayaknya. Apa sih mana? gitu. Jadi yang kaya menjaga yang miskin gitu kan. Nah yang Lu bisa gak sih jelasin itu maksudnya apa? Kalimatnya apa miskin coba yang- dong? Enggak. ya kalau menurut gue sih mereka kan punya data ya, BNPB tuh punya data. Iya, Mungkin coba. penyebarannya itu lebih banyak mungkin dari masyarakat yang memang kurang mampu gitu kan, dari masyarakat miskin. Kenapa sih gitu kan? Mereka lebih agak sulit untuk dikontrol gitu. Kalau Mas ya memang di Indonesia kan lebih banyak masyarakat miskinnya daripada yang kaya kan gitu. Ya kan? Jadi ya jelas yang banyak lebih sulit dikontrol daripada yang sedikit gitu. Nah kalau menurut gue sih ya itu tadi gue bilang kalau kenapa sih mungkin hanya penyampaiannya aja yang salah Iya, gitu Bu. kan. Salah bahasa nggak Salah sih? bahasa jadi rame gitu. Jadi memang yang dari kalangan bawah itu ketika pemerintah suruh jangan keluar gitu kan, di rumah aja gitu ya mereka nggak akan keluar. Tapi kalau misalnya mereka nggak keluar, mereka nggak makan kan gitu ya. Kalau yang kaya oke, mereka punya stok gitu. Hidup gua masih 3 bulan 4 bulan ke depan Semuanya ada kolam renang ya kan? Di rumah aja. Bahagia. jadi semua punya dilemanya masing-masing. Iya. Pemerintah punya dilemanya, masyarakat bawah punya dilemanya, masyarakat yang kalangan atas juga punya dilemanya masing-masing gitu. Kalau menurut gua sih penyampaiannya seperti itu, cuma salah aja. Salah bahasa. Gitu. Mungkin itu grogi juga karena Tapi terlalu banyak sebetulnya- pikiran. Kita secara tidak langsung kita relawan juga karena kita di rumah aja. Itu relawan kemanusiaan. Iya, betul, kayaknya, betul, ya betul. kan? Benar. Oke, kita udahin dulu ya kan. Nanti kita lanjut lagi. Sebenarnya masih banyak yang mau dibahas tentang kegiatan-kegiatan kalian ini selama work from home apa aja gitu kan. Panjang pokoknya. Ya. Terus guys, kalian harus tahu bahwa gua ini ODP. Info Bankers juga harus tahu. Gua tuh yang di ODP. Lu jangan kayak gitu dong, Mas. Kan kita ketemu nih, ada singkatan lain sih pasti. Orang duwe pemasukan. Oke, thank you.